Baik, kita ini akan melanjutkan materi kita minggu kemarin ya. Namun hari ini materinya tentang peradaban awal dunia. Jadi peradaban awal dunia itu dibagi menjadi peradaban Asia. Nah, di peradaban Asia ini kita akan membahas peradaban Mesopotamia, India, dan Cina. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas peradaban yang ada di Mesopotamia dulu ya. Membahas peradaban yang ada di Mesopotamia. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya, nanti bisa ditulis judulnya dulu dan nanti silahkan kalian rangkum hal-hal yang dianggap penting ya. Nah, jadi peradaban Mesopotamia di sini, kalau kalian mencari pada tempat Mesopotamia itu sekarang tidak ada kalian dapatkan karena Mesopotamia itu berada di daerah Irak ya, negara Irak saat ini. Itu peradaban kuno, kalau Mesopotamia peradaban kuno zaman dulu. Nah, jadi di mana peradaban awal kuno ini wilayah ini di daerah Asia ya, dia seperti Mesopotamia. Kemudian pusat peradaban dunianya di Asia mengembangkan sistem pemikiran filsafat ya dan tulisan karya seni yang sangat tinggi. Nah, nanti di peradaban Mesopotamia ini ada sebuah negara di situ yang bernama negara Sumeria. Ini merupakan salah satu bangsa yang mengembangkan peradaban kuno di wilayah Mesopotamia ya, di daerah Irak sekarang. Jadi Mesopotamia telah menjadi salah satu pusat peradaban kuno di dunia. Kemudian selain bangsa Sumeria dan peradaban Mesopotamia, bangsa-bangsa lain nanti ada lagi yang bermasuk ke daerah Mesopotamia ini. Nah, jadi Mesopotamia ini adalah nama kuno dari negara Irak. Nah, Mesopotamia ini berasal dari kata mesos, tengah, dan patomos itu sungai. Jadi di negara ini terletak di antara dua sungai. Jadi. Kemudian Bapak Sejarah Dunia Herodotus ini menyebutkan kalau Mesopotamia ini adalah sebagai daratan di mana terletak di antara dua sungai tadi, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, bangsa Sumeria ini membangun peradaban yang pertama ya. Ini perlu digarisbawahi. Bangsa Sumeria adalah bangsa pertama yang membangun tempat di Mesopotamia. Pertama di dunia di tempat ini sekitar tahun 5000 tahun yang lalu. Mereka mendirikan sebuah negara kota yang sangat merdeka di Mesopotamia. Kondisi lingkungannya kita lihat ya, kondisi lingkungan dari negara Mesopotamia ini. Mesopotamia ini memiliki wilayah yang sangat terbuka. Nah, sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia ini berupa gurun pasir. Nah, ceritanya ini awalnya di daerah Mesopotamia ini adalah daerah yang sangat tidak subur. Kenapa dia tidak subur? Karena daerah Mesopotamia ini adalah berbentuk gurun pasir tadi, daerah yang gersang. Namun berkat anugerah Tuhan yang begitu besar, jadi negara ini menjadikan negara ini daerah yang subur tadi. Karena dia terletak di antara dua sungai tadi, di mana pada saat hujan atau banjir, air-airnya kan meluap. Nah, meluap sehingga meninggalkan endapan lumpur. Nah, endapan lumpur itulah yang akan menjadikan daerah tersebut nanti menjadi lebih subur di daerah Mesopotamia ini. Kemudian kita bisa lihat sini, nah Mesopotamia ini memiliki wilayah yang terbuka. Nah, sebagian besar wilayah Mesopotamia merupakan gurun pasir tadi. Sini ada gurun Nafut dan Hamat. Kemudian keberadaan sungai Efrat dan Tigris ini merupakan
berkah ya, berkah bagi negara Mesopotamia tadi, membawa banyak berkat karena dengan adanya kedua sungai ini tadi menjadikan daerah itu subur. Kemudian kesuburan daerah Mesopotamia mendorong bangsa Sumeria yang pertama tadi ya, ke daerah tersebut. Faktor yang membawa bangsa lain itu masuk sebenarnya ke daerah Mesopotamia tadi, yang itu pertama yaitu daerahnya yang subur, kemudian keadaan mereka yang sangat terbuka terhadap orang asing, itulah yang mendorong bangsa lain masuk dan berkuasa di daerah Mesopotamia. Kemudian di tempat ini bangsa Sumeria membangun kota-kota besar dan kukuh. Nah, adapun kota tersebut yang dibangun pada saat itu yaitu ada kota Ur, kemudian Uruk, Magas, dan Nippur. Kemudian keberadaan negara tersebut kemudian memunculkan sistem negara kota ya. Sistem negara kota. Oleh karena itu, Mesopotamia dapat berkembang menjadi salah satu peradaban dunia. Nanti kita akan lihat apa saja hasil kebudayaan yang dihasilkan negara Mesopotamia ini. Nah, kemudian di tempat ini bangsa Sumeria membangun kota besar tadi dapat berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Kita lihat dari kehidupan pemerintahan dan hukumnya dari negara Mesopotamia. Di sini Mesopotamia yang terbuka mendorong wilayah lain melakukan invasi ke Mesopotamia. Melakukan invasi seperti melakukan penyerangan, ya, invasi ke daerah penyerbuan. Kalau zaman dulu itu kan datang ya, dikatakan datang ke daerah Mesopotamia. Kalau kalau sekarang arti invasi ini lain ya. Kalau sekarang di saat modern ini pengertiannya berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu bisa datang atau berimigrasi. Kalau sekarang ini kan kalau invasi itu melakukan penyerangan dalam bentuk senjata. Kemudian ada pun bangsa-bangsa yang pernah menguasai wilayah Mesopotamia ini ada bangsa Sumeria, kemudian bangsa Semit, Amori, dan Assyria, dan juga Persia. Ini adalah bangsa yang pernah berkuasa atau yang pernah mendirikan peradaban di daerah Mesopotamia. Kemudian pada tahun 3500 sebelum Masehi, ini sebelum Masehi, bangsa Sumeria itu melakukan migrasi ke wilayah Mesopotamia. Kemudian bangsa Sumeria menciptakan sistem pemerintahan negara kota di sini. Sistem pemerintahan negara kota yang diperintah oleh seorang raja. Nanti kemudian bangsa Sumeria itu menciptakan negara satu kota, setiap kota mempunyai pemerintahan sendiri. Nanti dibagi lagi pemerintahannya tuh sendiri-sendiri kepala pemerintahannya. Kemudian pemerintahan kota dipegang oleh seorang yang bernama Lugal atau pejabat yang berperan sebagai raja. Lugal itu pada zaman dulu itu dia itu berperan sebagai raja, nah sekaligus juga sebagai imam, sebagai pemimpin. Kemudian pada tahun 2300 sebelum Masehi ini bangsa Semit lagi di bawah pimpinan Raja Sargon. Ini bangsa yang kedua lagi ya. Bangsa Semit ini adalah bangsa yang kedua yang mendirikan peradaban di Mesopotamia, di mana rajanya di bawah pimpinan Raja Sargon. Mereka mendirikan kerajaan di Mesopotamia yang sangat sangat besar. Setelah Mesopotamia ini runtuh, diambil alih oleh daerah Sumeria ini, bangsa Sumeria, ada bangsa Semit ya, bangsa Semit, karena mereka sudah mengalami kekalahan, diserang oleh bangsa ini yang dipimpin oleh Raja Sargon.
Nah, Ibu ceritakan sedikit tentang Raja Sargon ini ya. Nah, Raja Sargon ini adalah, kalau zaman dulu itu kan raja-raja itu memimpin itu berdasarkan garis keturunannya. Garis keturunan dalam arti kalau dia orang tuanya raja, berarti diturunkan lagi tahtanya kepada anak. Berbeda halnya dengan Raja Sargon ini. Ternyata Raja Sargon ini dia memimpin itu tidak berdasarkan garis keturunan. Raja Sargon ini dia memimpin, berhasil mempersatukan ceritanya wilayah daerah Akadia. Kemudian para sejarawan percaya bahwa Raja Sargon ini tumbuh di lingkungan masyarakat biasa. Nah, Raja Sargon ini adalah dari kalangan masyarakat biasa saja, tidak dari kalangan bangsawan tadi. Kemudian Raja Sargon ini naik tahta tanpa bantuan kerabatnya yang berpengaruh. Bahkan ia menjadi raja yang dianggap sebagai kekuatan jelmaan dewa. Mereka, masyarakat di situ menganggap bahwa Raja Sargon ini adalah jelmaan dari dewa. Kemudian ada sebuah, bahwa Raja Sargon ini adalah raja yang dirawat oleh seorang petani. Kemudian ditemukan di sebuah keranjang di sebuah sungai. Kemudian keberadaan Raja Sargon ini dari orang tuanya ya tidak diketahui, tetapi ibunya dikatakan menjadi imam wanita di sebuah kota, di sebuah sungai Efrat. Nah, Raja Sargon ini berasal dari Kis. Kemudian ia pernah bekerja di lingkungan kerajaan. Nah, pada awal mulanya Raja Sargon ini bekerja di lingkungan kerajaan. Kemudian suatu hari terjadi kekacauan di negeri yang tempat dia bekerja tadi. Kemudian membuat Urjababa, ini raja yang ditempatkan dia bekerja tadi, kehilangan kekuasaannya. Kemudian Raja Sargon ini kemudian mencoba melakukan kudeta ya. Melakukan kudeta terhadap kerajaan dan kemudian ia berhasil menjadi raja setelah berhasil menaklukkan pemerintahan sebelumnya. Kudeta itu sama artinya dengan pengambil alihan kekuasaan ya. Kemudian setelah itu Raja Sargon ini merupakan raja yang sangat berkuasa, kemudian raja yang cerdik pada saat itu. Kemudian kekuasaan yang melibatkan lebih dari sekadar kekuatan militer. Dia juga itu kan melakukan konsep adanya kekuatan militer pada saat itu. Kemudian Raja Sargon membuat raja yang tertib, membuat keadilan. Kemudian ia dianggap sebagai wakil dari dewa pada saat itu. Itu cerita dari Raja Sargon yang berhasil menaklukkan bangsa Sumeria dan mendirikan kerajaan yang bernama Akadia ini tadi. Nah, kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi, kerajaan Sumeria dikuasai bangsa Amoria lagi. Ini adalah bangsa yang berkuasa lagi. Setelah kerajaan Akadia tadi ada kerajaan Sumeria. Nah, setelah kerajaan Akadia tadi runtuh yang di bawah pemimpinnya Raja Sargon tadi kembali dikuasai oleh kerajaan Sumeria. Di mana di kerajaan Amoria dan Babilonia ini dan rajanya yang terkenal. Kemudian dari kerajaan Babilonia lama ada Raja Hammurabi yang sangat terkenal dengan Kodek Hammurabi-nya nanti. Ini berhubungan dengan kehidupan kondisi wilayah Mesopotamia pada saat itu.
Kemudian bersamaan dengan bangsa Babilonia yang menguasai wilayah Mesopotamia, bagian selatan ada bangsa Assyria juga yang senang berperang, kemudian berhasil menguasai Mesopotamia. Jadi ceritanya di sini ada beberapa negara ya yang silih berganti menguasai daerah Mesopotamia ini. Karena faktor penyebabnya bangsa ini sangat terbuka dengan negara-negara lain, kemudian wilayah yang sangat subur, sehingga mengundang bangsa-bangsa lain tersebut masuk dan bersilih berganti menguasai daerah Mesopotamia tadi. Nah, kalau kehidupan pemerintahan dan hukumnya di sini kondisi wilayah Mesopotamia yang terbuka tadi mendorong masa lain melakukan ekspansi tadi. Nah, pada tahun 626 sebelum Masehi, bangsa Assyria dikalahkan oleh bangsa Kaldea. Datang lagi bangsa lain yang bernama bangsa Kaldea di sini. Kemudian bangsa Kaldea ini mendirikan kerajaan Babilonia. Babilonia baru nanti pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Ini adalah raja dari kerajaan Babilonia. Kemudian kerajaan Babilonia ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 5300 sebelum Masehi. Dan rajanya adalah Raja Cyrus dari Persia yang berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia baru yang mengambil alih kekuasaan di Mesopotamia pada masa pemerintahan Raja Darius Agung. Sini kemudian masa dia berkuasa itu sekira tahun 5221 sampai 486 sebelum Masehi. Nah, wilayah kerajaan Persia membentang dari Yunani Barat hingga India Timur. Kemudian Raja Darius Agung membagi kekuasaan menjadi 20 provinsi. Selain itu, ia juga memajukan perdagangan dengan memperkenalkan standar mata uang. Nah, dengan adanya mata uang yang diperkenalkan tadi, sehingga membuat kota yang diperintahnya menjadi lebih maju. Kemudian membangun banyak jalan serta kota dagang. Dengan sistem tersebut, bangsa Persia mampu menguasai ujung barat jalur sutra, mulai dari Cina dan seluruh lintas di India hingga Laut Mediterania. Nah, jalur sutra ini nanti merupakan jalur perdagangan ya, perdagangan di Cina. Kemudian berhubungan dengan sistem ekonomi ya kita lihat. Di sini sebagian besar peradaban yang berkembang di wilayah Mesopotamia bergantung pada hasil pertanian. Ternyata mereka bergantung pada hasil pertanian. Kemudian bangsa Sumeria membangun beragam waduk dan saluran irigasi untuk mengelola tanah pertanian dan mengembangkan peternakan. Kemudian untuk mengakhiri lahan, bangsa Sumeria menggunakan timbal. Ini adalah sebuah timbal itu untuk mengakhiri perairan. Alat yang sangat sederhana yang diciptakan oleh bangsa Sumeria pada saat itu, di mana alat ini itu di ujungnya ada alat pemberat seperti batu. Nanti ketika alat itu bergerak, kemudian sebelahnya mengeluarkan air. Itu alat yang digunakan untuk mengairi perairan mereka pada saat itu. Kemudian kalau kehidupan sosialnya dari bangsa peradaban Mesopotamia ini kita bisa lihat di sini ada bangsa Sumeria yang sudah mengenal sistem pembagian kerja dan sistem pemerintahan. Nah, di bidang mata
pencarian bangsa Sumeria terbagi dalam beberapa kelompok di bidang tertentu seperti petani, dibagi pedagang, juru tulis, ada pendeta, prajurit, serta sampai ke bangsawan. Ternyata sebagian besar penduduk dari Sumeria ini menyembah Dewa Marduk dan juga Enlil sebagai dewa utama mereka ya, Dewa Marduk namanya. Nah, kemudian untuk memuja para dewa, mereka membangun kuil yang berbentuk zigurat. Nah, kemarin pada saat kita tatap muka, Ibu ada menyuruh kalian menggambar pundak berundan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, gambar dari zigurat ini yang difungsikan untuk menyembah para dewa. Kurang lebih seperti gambar zigurat yang ditemukan di daerah Jawa kemarin. Nah, kemudian selain itu zigurat dibangun 7 tingkat sama dengan kemudian selain itu tingginya 90 cm, tingkat kesan dengan lapisan batu. Puncak zigurat seperti kuil dibangun dari batu yang berwarna. Nah, di mana di bagian puncaknya itu tempat mereka beribadah menyembah dewa mereka tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi, nah, pencapaian ilmu dan teknologinya dari peradaban Mesopotamia ini. Jadi, ternyata penemuan roda ini merupakan penemuan yang paling besar sepanjang sejarah ya. Ternyata penemuan roda ini berawal dari peradaban yang dihasilkan peradaban Mesopotamia pada roda ditemukan bangsa Sumeria sekira tahun 5000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kemudian mereka mengembangkan pertama kali dengan sistem gerobak. Roda yang kita kenal sekarang ini, baik itu untuk roda kendaraan, roda mobil itu ternyata itu hasil dari kebudayaan yang didapatkan oleh bangsa, yang diperkenalkan oleh bangsa Sumeria. Namun mereka pencapaian teknologinya pada saat itu masih dalam bentuk sederhana, ya seperti sekarang. Nah, sekarang ini sudah seiring perkembangan zaman, jadi rodanya itu sudah itu banyak inovasi-inovasi baru sehingga wujudnya semakin sempurna. Kalau zaman dulu tidak seperti itu ya. Penemuan teknologinya itu ada roda. Kemudian terminal bahasa Sumeria dianggap penting bagi peradaban manusia itu selain roda itu ada tulisan. Nah, penemuan tulisan ini memungkinkan pelestarian buah pikiran atau pengalaman dari generasi berikutnya. Kemudian bahasa Sumeria juga sudah mengenal tulisan. Kemudian pada awalnya bangsa Sumeria menggunakan tulisan bergambar untuk mencatat harta-harta atau harta-harta kekayaan pribadi mereka itu menggunakan hanya dengan menggunakan tulisan bergambar. Kemudian seiring berkembangnya zaman, jadi tulisan-tulisan tersebut berubah menjadi tulisan gambar, kemudian menjadi tulisan cuneiform atau huruf paku, yang mampu mengungkapkan gagasan abstrak. Kemudian setelah itu ada juru tulis Mesopotamia yang menuliskan aksara paku atau di atas lempengan tanah liat yang setengah basah. Kemudian ditulis lempengan tersebut, kemudian dijemur hingga kering. Nah, sementara itu pena yang digunakan untuk menulis terbuat dari batang gelengga. Itu cerita pencapaian ilmu teknologinya ada 2 ya, roda, kemudian selain roda tadi ada tulisan huruf paku atau cuneiform. Itu adalah pencapaian ilmu teknologi dari bangsa Sumeria, peradaban Sumeria. Kemudian kita lihat pengaruh peradaban Mesopotamia
ini ada beberapa ya yang sangat berpengaruh sampai yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Nah, meskipun peradaban Mesopotamia ini sudah runtuh ribuan tahun yang lalu, namun pengaruh dari peradaban Mesopotamia ini masih dapat kita rasakan hingga saat ini dari hasil pemikiran bangsa Sumeria yang memunculkan beberapa piranti pokok peradaban. Nah, adapun peradaban yang masih kita dapat rasakan hingga saat ini yaitu ada sistem tulisan praktis. Itu adalah diperkenalkan oleh bangsa Mesopotamia pada saat itu yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. Kemudian ada juga teknologi roda. Nah, teknologi roda ini menjadi dasar perkembangan peralatan mekanik seperti gerobak, selain itu kereta kuda, ada lokomotif dan pembuatan mobil. Kemudian kodek hukum atau undang-undang tertulis. Nah, yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah Mesopotamia pada saat itu. Nah, ini pada saat Raja Hammurabi memerintah, jadi dia memperkenalkan hukum kodek Hammurabi ini tadi. Kemudian perhitungan sekadesima yang menjadi dasar perhitungan per 60. Nah, selain itu sistem kalender atau penanggalan berdasarkan perjalanan bulan. Ternyata sistem kalender ini adalah hasil dari peradaban Mesopotamia yang kita kenal sampai saat ini. Itu awalnya dari Mesopotamia. Nah, sampai sini ada nggak yang ingin kalian tanyakan tentang peradaban Mesopotamia tadi? Ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Nur Jakia masih ada di sana kan? Nur Jakia, bisa dengar Ibu nggak? Rosalinda dari 105. Kameranya, ada nggak orangnya di sana? Rosalinda. Ada, Bu. Iya, ada nggak yang ingin tanyakan tentang peradaban Mesopotamia? Nanti silakan kalian tulis paling tidak secara garis besarnya ya, supaya setiap pertemuan itu kalian tulis hari tanggalnya, supaya kalian nanti kalau ibu tanyakan kalian bisa menjawab. Nah, tadi kan kita membahas tentang peradaban awal Asia, yaitu tentang peradaban Mesopotamia. Tadi ada nggak Ibu menjelaskan apa itu peradaban atau pengertian dari peradaban, baik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun menurut ahli? Ada nggak kamu dengar tadi? Pengertian dari peradaban dunia itu apa sih? Ridho, ada nggak tadi Ibu menjelaskan pengertian dari peradaban? Eh, Ibu jelaskan kembali ya. Dari tadi kan kita sudah panjang lebar membahas tentang peradaban yang ada di Asia, yaitu peradaban Mesopotamia ya. Namun perasaan Ibu belum dijelaskan tentang apa itu peradaban. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban itu adalah hal yang menyangkut sopan santun, kemudian budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Kemudian peradaban
juga bisa dikatakan sebagai kemajuan. Itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian dari peradaban tadi. Kemudian, selain itu juga, peradaban ini adalah, dia berbeda ya dari kebudayaan. Kalau kebudayaan itu kan hasil karya cipta rasa manusia. Nah, kalau ini lebih tingkatannya lebih tinggi lagi kalau peradaban. Nah, peradaban adalah selain yang Ibu sebutkan tadi, pengertiannya adalah seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dia mencakup seluruh aspek kehidupan tadi ya. Nah, baik itu fisik, fisik itu misalkan berupa bangunan dan jalan. Jadi, maupun non fisik. Non fisik ini berupa nilai-nilai. Nah, seperti ini. Ini kan sistem tulisan. Ini masuk dalam yang dihasilkan, peradaban yang dihasilkan. Kemudian masyarakat yang maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Nah, kalau secara umumnya, supaya bisa mudah diingat, pengertian dari peradaban itu adalah, dia adalah masih bagian dari kebudayaan juga. Kalau menurut ahli dari Indonesia yang bernama Koento Joningrat, ini peradaban adalah bagian-bagian yang halus dan indah seperti seni masyarakat yang telah maju dalam kebudayaan tertentu. Nah, kemudian memiliki peradaban yang tinggi. Itu menurut Koente Joningrat. Kemudian yang kedua, yang ingin Ibu sampaikan tentang peradaban dunia yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia. Peradaban yang sangat berpengaruh sampai ke Indonesia itu ada dua ya, Ibu kasih tahu. Yang pertama ada peradaban Yunani. Di mana peradaban Yunani kuno ini memberikan pengaruh pada bangunan-bangunan di Indonesia seperti museum dan gedung-gedung. Ini pengaruh dari peradaban Yunani kuno yang sampai ke Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menganut paham demokrasi yang dipengaruhi oleh negara-negara polis seperti Athena. Athena ini terdapat di daerah Mesopotamia ya, negara Athena, yang juga menganut paham yang sama pada saat itu. Paham yang sama seperti yang kita anut sekarang ini kan adalah paham demokrasi. Kemudian contoh sederhananya yang sangat peradaban dunia yang berpengaruh ke Indonesia itu adalah misalnya tukaran cincin pada saat perkawinan. Kemudian yang kedua juga ada pembangunan Candi Borobudur. Kalau kalian pernah ke daerah Yogyakarta, daerah pembangunan Candi Borobudur, ini ternyata terinspirasi dari pembangunan, ada yang tahu pembangunan apa? Pembangunan piramid ya, piramid yang ada di Mesir. Nah, itulah sebabnya Candi Borobudur ini dijadikan salah satu situs keajaiban dunia karena adanya pengaruh budaya asing dengan budaya asli pada saat itu. Jadi Candi Borobudur ini masuk dalam situs keajaiban dunia. Ini merupakan pengaruh dari peradaban dunia yang sampai ke Indonesia. Itu ada dua tadi. Nah, di sini ada soal ya, dua soal. Silahkan kalian catat dulu soalnya, nanti kalian jawab. Setelah itu kalian foto dan kirim ke classroom. Kalau sudah dijawab. Dua soal. Oke, Bu. Ibu
Iya, tulis dulu. Sebelum Ibu mengakhirinya, silakan kalian tulis dulu soal ini. Ibu tunggu sampai jam 12 ya, jawabannya. Kemudian jangan lupa absennya. Absennya nanti Ibu share di Classroom. Dan di sini juga silakan kalian absen. Ini apa itu peradaban menurut Koen dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini keduanya ya dijelaskan maksudnya baik itu menurut Koen seperti yang Ibu sudah kasih tahu tadi dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tulislah dua peradaban dunia yang berpengaruh pada masyarakat kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu yang dari Yunani kuno maupun dari Mesir tadi. Dan tulis dengan contohnya. Mau nilainya bagus dengan contohnya. Oh ya, baik kalau sudah. Materi kita hari ini tentang peradaban awal dunia yang ada di Asia itu Mesopotamia. Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Seminggu depan kita lanjutkan dengan peradaban yang ada di Cina lagi. Ada tiga tadi peradaban Mesopotamia, Cina, dan Mesir. Ya. Selamat mengerjakan tugas dan tunggu Zoom berikutnya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan sehat.